Nah, di video kali ini aku masih bakal ngebahas tentang jalur masuk PTN. Nah, kalau kemarin aku bahas tentang SNMPTN, jadi kali ini aku bakal bahas tentang SBMPTN. Aku nggak bakal ngebahas gimana aja penilaian dari SBMPTN karena seperti yang kita tahu, SBMPTN itu merupakan jalur seleksi bersama yang diikuti melalui UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, aku kali ini bakal nge-spill gimana cara dan jadwal belajar aku selama kurang lebih 1 bulan belajar untuk persiapan UTBK, dan aku juga bakal nge-spill buku apa aja yang aku pakai dan aplikasi belajar apa aja yang aku gunakan selama persiapan dari UTBK itu sendiri. Dan aku juga bakal spill berapa nilai UTBK aku sampai akhirnya aku diterima di FKG Unpad. So, nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian semua. Sebelum aku mulai di jadwal belajar aku bakal ngebagi tips yang buat aku semangat, yang buat aku selalu memotivasi diri aku sendiri agar bisa lebih konsisten dalam belajar. Nah, apa aja? Jadi di lembar pertama buku yang aku gunain, aku gunain binder. Aku tulis di situ seperti nama, terus tempat tanggal lahir, terus ada universitas tujuan, prodi pilihan pertama, prodi pilihan kedua, dan selebihnya itu aku tulis motivasi-motivasi yang buat aku lebih semangat seperti don't lower your standard dan lain sebagainya. Jadi kalian boleh juga gunain itu di halaman awal buku kalian, buku belajar kalian, biar buat kalian lebih semangat lagi. Nah, yang pertama, gimana sih cara belajar dan jadwal belajar aku? Nah, untuk yang cara belajar, aku tuh tipe orang yang gak suka sama penjelasan yang bertele-tele. Jadi, aku gak suka sama penjelasan yang kayak harus dijelasin step by step, one by one gitu. Jadi, aku lebih suka baca buku ketimbang nonton video, seperti video-video di YouTube. Nah, aku juga tipe orang yang gak terlalu suka untuk baca materi. Aku lebih suka untuk ngerjain soal dulu, terus nanti ketika aku nggak tahu cara kerjanya baru aku baca materinya, atau aku bakal cari di kunci jawaban. Nah, sedangkan jadwal belajar aku nyusunnya itu berdasarkan jadwal aku yang emang aku nggak ngikutin bimbel. Jadi untuk yang kalian ngikutin bimbel, boleh banget kok untuk disesuaiin tergantung sama jadwal kalian. Nah, aku sendiri jadwal belajarnya itu mulai dari jam 8 pagi. Jadi aku nyusunnya dari jam 8 sampai jam 10, aku gunain untuk tryout. Nah, tryout itu kan enggak sampai 2 jam, dia sekitar 1 jam lebih. Tapi selesai tryout pasti ada soal-soal yang nggak bisa kita jawab selama kita tryout. Jadi waktu yang kita gunain untuk mencukupi selama waktu 2 jam itu untuk memperbaiki soal-soal yang tadi tidak bisa kita selesaikan. Dari jam 10 sampai jam 11 aku gunain untuk istirahat. Jadi terserah kalian mau ngelakuin apa aja yang menurut kalian buat bikin kalian refreshing lagi. Kalau biasanya aku sih scroll IG atau tidur-tiduran, rebahan, atau nonton YouTube. Nah, atau mungkin kalian boleh fangirling, atau mungkin juga nonton drama. Tapi kalau nonton drama kelamaan kayaknya kalau nonton drama kelamaan, jadi gak usah fangirling aja deh, boleh. Tapi terserah kalian, pokoknya ngikutin kegiatan kalian yang emang itu bisa buat kalian lebih fresh lagi untuk belajar. Nah, selanjutnya dari jam 11 sampai jam 12 aku gunain untuk ngerjain soal. Dalam waktu 1 jam ini aku nggak gunain 60 menit itu sebagai waktu belajar. Jadi aku gunain cara belajar dari Kak Jerome. Nah, kalau nggak salah waktu itu Kak Jerome bilang 45 menit banding 15 menit. Jadi 45 menit aku gunain untuk belajar, ngejawab soal, 15 menit aku gunain untuk istirahat lagi. Selanjutnya dari jam 12 sampai jam 1 siang aku gunain untuk isoma, istirahat, sholat, makan. Terus kalau misalnya mau rebahan-rebahan dikit juga boleh. Nah, aku mulai lagi belajar dari jam 1 sampai jam 3. Itu aku gunain lagi untuk tryout. Jadi posisinya sama seperti yang tadi. Setelah tryout masih ada waktu yang tersisa digunain untuk nge-review kembali soal-soal dari tryout tersebut. Terus dari jam 3 sampai jam 4 aku gunain untuk istirahat, bersih-bersih juga, sholat asar, sama refreshing dikit-dikit juga. Dari jam 4 sampai jam 5 aku gunain untuk ngerjain soal lagi dengan teknik yang 40 menit belajar, 15 menit istirahat. Tapi buat kalian yang kayak ngerasa bahwa siang itu kalian gunain untuk
tidur, misalnya kalian gunain untuk istirahat, kalian boleh ganti jadwal siang kalian ke malam. Misalnya dari jam 1 sampai jam 3 kalian ingin tidur siang, berarti tryout kalian bisa kalian pindahin ke malam. Biasanya aku gunain itu dari jam 8 sampai jam 10 untuk tryout. Atau enggak, kalau misalnya kalian gak pengen waktu sore kalian kepakai karena kalian pengen pergi jalan bareng teman, nongki, atau mungkin ada kegiatan lain di rumah yang kalian rencanain, nah kalian boleh banget gantiin waktunya di malam hari. Aku juga biasa kayak gitu ketika aku nggak bisa ngelaksanain kegiatannya di siang hari karena mungkin ada kegiatan dadakan atau aku ngerasa males dan ngantuk, biasa aku gunain itu di malam hari dari jam 8 sampai jam 10. Nah, batas aku belajar itu biasanya jam 10 karena aku gak bisa tidur terlalu larut, karena ketika aku tidur terlalu larut itu bakal berpengaruh juga sama jadwal bangun aku, karena biasanya aku juga gunain waktu subuh itu untuk belajar. Intinya jadwal belajar ini boleh banget kalian kondisikan sesuai dengan keseharian kalian, kesanggupan kalian, apalagi sekarang kalian masih dalam proses pembelajaran ya, semester 2. Jadi gimana cara kalian untuk ngatur waktu kalian dengan baik. Nah, yang kedua, aku bakal ngerekomendasiin buku yang aku gunain selama persiapan UTBK. Nah, sebenarnya aku cuma pakai satu buku, tapi bukunya tuh bukan satu buku, tapi satu jenis buku. Nah, aku pakai Wangsit. Aku ngerekomendasi kalian untuk gunain Wangsit karena emang dari kemarin kakak kelas aku juga ngerekomendasiin untuk menggunakan Wangsit. Kenapa menurut aku Wangsit itu bagus? Yang pertama, Wangsit itu dia gak dalam bentuk buku yang memang benar-benar tebal. Jadi dia terpisah-pisah. Untuk yang saintek ada matematika, fisika, biologi, kimia, dan TPS. Nah, semuanya itu terpisah, jadi ada 5 buku. Jadi kita gak perlu bawa buku yang tebel-tebel gini. Jadi kita hanya segini, tipis banget. Terus kecuali yang TPS itu agak lebih tebal kayak gini. Nah, itu enak banget karena kalau misalnya kita mau pergi nongki, boleh banget untuk sambil dibawa juga untuk belajar bareng teman-teman, itu nggak berat di tas. Terus yang kedua, di Wangsit itu punya banyak soal UTBK tahun-tahun kemarin. Nah, kalau nggak salah soalnya itu nggak hanya dari 3-5 tahun kemarin, karena kemarin aku sempat dapat soal yang dari tahun 2001. Jadi soalnya itu emang bener-bener banyak dan pas banget untuk kita yang emang lagi latihan soal. Terus yang ketiga, soalnya itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan pembahasan. Jadi selesai pembahasan langsung ke soalnya. Dan di setiap akhir pembahasan ada beberapa tryout. Kalau nggak salah ada 3 tryout yang bisa kita kerjakan. Dan tryout itu nggak ada cara kerjanya, jadi dia hanya ada kunci jawabannya. Dan itu benar-benar membantu kita untuk lebih berlatih gimana cara kita untuk nemuin jawaban yang pas dengan kunci jawaban tersebut. Nah, tapi setiap barang pasti ada aja kelemahannya. Nah, kelemahannya itu menurut aku Wangsit itu kurang banget sama pembahasannya. Jadi pembahasannya itu benar-benar singkat dan sedikit. Jadi untuk kalian yang ngerasa harus ada pembahasan yang banyak atau materi yang banyak, kalian boleh cari dari referensi lain. Nah, biasa aku kalau nggak bisa kerjain soalnya, biasa aku lihat di aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir, aplikasi belajar yang aku pakai itu sebenarnya ada banyak, karena ada beberapa aplikasi yang memang benar-benar aku butuhin materinya. Tapi yang aku gunain itu hanya ada 2, yaitu yang pertama ada Cerebrum, yang kedua ada Zenius. Nah, yang pertama Cerebrum, kenapa aku gunain Cerebrum? Sebenarnya teman-teman aku nggak banyak yang pakai Cerebrum, tapi aku pakai karena menurut aku Cerebrum itu murah banget. Jadi kita bisa beli satu paket premium, itu bisa banyak paket tryout. Kemarin aku sempat dapat yang satu paket premium itu dapat 60 paket tryout, dan harganya itu terbilang murah banget untuk tryout yang sebanyak itu, sehingga kita bisa bebas untuk melaksanain tryout kapanpun kita mau. Terus yang kedua, di Cerebrum itu ada banyak fitur yang bisa kita gunain. Salah satunya itu ada Ceremo atau Ceremotivasi. Jadi dulu aku sering untuk ketika aku lagi down, biasa aku hanya lihat di Ceremotivation itu. Di situ ada
seperti motivasi-motivasi dari Pak almarhum B.J. Habibie, ada juga cara belajar dari Kak Jerome Pauline, dan itu menurut aku lumayan bagus. Terus cerebrum ini soalnya mudah untuk dipahami dan terbilang mudah untuk dikerjakan. Nah, mungkin ini juga merupakan satu kelemahan. Tapi menurut aku sih cerebrum sejauh ini aku gunain bagus dan nggak semudah itu, juga nggak sesulit itu untuk dikerjain. Nah, yang kedua ada Zenius. Nah, yang kita tahu emang Zenius udah terbukti banget kalau Zenius itu emang bagus banget. Soal-soalnya juga sesuai dengan soal-soal UTBK karena emang berpatokan dari soal-soal UTBK sebelum-sebelumnya. Dan cara penjelasan dari Zenius itu juga bagus karena kita ada dijelasin dari akar-akar permasalahannya itu. Jadi Zenius emang udah direkomendasiin banget, dan aku juga ngerekomendasiin Zenius buat kalian. Saat pengumuman SBMPTN sendiri sebenarnya aku nggak ekspektasi aku bakal lolos atau enggak, cuma aku ngerasa bahwa soal-soal yang aku kerjain itu mudah, terbilang mudah, dan aku yakin atas jawaban aku sendiri. Dan saat pengumuman emang bener aku lolos, meskipun aku lolos di pilihan kedua di FKG Unpad, tapi aku ekspektasi bahwa nilai aku sekitar 650-an ke atas atau bahkan sampai 700. Karena berdasarkan pengalaman dari UTBK sebelumnya, untuk nilai UTBK FKG Unpad itu lumayan tinggi, bisa sampai sekitar 700-an. Nah, meskipun aku nggak terlalu tahu. Dan ketika aku rata-ratain, nilai rata-rataku tuh hanya nyampe di 615, dan aku speechless dong, kok bisa nilai segitu bisa lolos di FKG Unpad. Nah, tapi pada akhirnya ketika aku cek, ternyata nilai UTBK tertinggi itu hanya sekitar 680-an. Tapi aku nggak tahu secara jelasnya berapa nilai UTBK tertinggi di Indonesia. Jadi kalau aku salah boleh aja komen di bawah. Misalnya ada yang mendapat 700, 800 atau selebihnya, kalian boleh komen di bawah. Karena yang aku dapat selama ini hanya sekitar 600-an. Tapi itu untuk UTBK yang tahun 2020 ya. Karena kalau yang 2019 kira-kira ada yang sampai 900-an, ada yang 800, ada yang 700. Nah guys, mungkin itu aja cara belajar dari aku. Semoga video ini bakal bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita share ke teman-teman kalian semua. Thank you. Tunggu aja.